Shalom para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Pastoring Home Ministry. Topik kita hari ini mengambil tema Yesus mengajarkan kekerasan. Benarkah? Nas Alkitabnya diambil dari Matius 10 ayat 34. Berbunyi demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat ini adalah salah satu perkataan Yesus yang paling sering disalahpahami, terutama oleh mereka yang ingin menyerang atau meragukan iman Kristen. Tidak sedikit orang bertanya apakah Yesus sedang membenarkan kekerasan atau mengizinkan konflik bersenjata melalui perkataan ini. Kesalahpahaman itu muncul karena ayat ini dibaca tanpa konteks historis, tanpa memahami bahasa kiasan dalam budaya Yahudi, tanpa melihat keseluruhan ajaran Yesus, dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dari pilihan mengikut Yesus. Padahal, sejatinya perkataan ini bukanlah seruan kekerasan fisik. Di sini Yesus sedang menyatakan sebuah realitas rohani yang sangat dalam, bahwa kehadirannya, kebenaran yang ia bawa akan menimbulkan perpecahan karena hati manusia tidak suka pada terang dan kebenaran ilahi. Yesus tidak sedang menutup-nutupi dan ia berkata apa adanya. Ia tidak menawarkan jalan murid yang mudah dan nyaman. Ia sedang mengatakan bahwa mengikut dia akan membawa konflik, bukan karena ia membawa kekerasan, tetapi karena dunia menolak kebenaran Allah. Untuk itu, kita perlu melihat konteks sejarah, budaya, makna bahasa aslinya, serta pandangan para teolog yang menafsirkan ayat ini selama berabad-abad. Gambaran umum tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, dan juga anggapan banyak orang selama ini adalah sebagai pribadi yang membawa damai. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Mesias yang akan datang kelak disebut sebagai Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Sebuah gelar yang menekankan bahwa pemerintahannya akan ditandai oleh keadilan dan shalom. Damai yang menyeluruh bukan hanya tidak adanya konflik, tetapi pemulihan hubungan antara Allah, manusia, dan ciptaan. Ketika Yesus dilahirkan, para malaikat pun memuliakan Allah dan menyerukan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14 seolah menegaskan bahwa kedatangannya membawa kabar baik dan perdamaian bagi mereka yang berkenan di hadapannya. Namun di tengah gambaran yang penuh damai ini, muncul pernyataan Yesus dalam Matius 10 ayat 34 yang tampak mengejutkan, seperti sudah kita baca di atas tadi. Bila dibaca secara terpisah, ayat ini terdengar paradoksal dan bahkan membuat beberapa orang menuduh bahwa ajaran Yesus kontradiktif. Tetapi ketika kita melihatnya dalam konteks keseluruhan pasal 10, pernyataan itu menjadi lebih jelas dan konsisten dengan seluruh ajaran dan misinya. Dalam pasal ini, Yesus sedang mengutus ke-12 murid untuk memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Namun, ia tidak menyembunyikan realitas keras yang akan mereka hadapi. Dalam Matius 10 ayat 17-22, Yesus secara terbuka memperingatkan bahwa akan adanya penolakan, fitnah, pengkhianatan, bahkan penganiayaan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Mereka akan ditangkap, diadili, dibenci oleh banyak orang, dan mengalami tekanan baik dari luar maupun dalam, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Yesus menggambarkan bahwa keputusan untuk mengikut Dia sungguh-sungguh dapat memecah belah relasi yang paling dekat sekalipun. Bukan karena murid-murid memulai pertengkaran, tetapi karena nilai kerajaan Allah seringkali bertentangan dengan nilai dunia yang dipegang orang-orang yang belum mengenalnya. Konflik ini bukanlah konflik yang dicari-cari atau dikehendaki oleh Yesus, melainkan konsekuensi dari hadirnya terang di tengah kegelapan.
Ketika kebenaran diberitakan, ia menyingkapkan dan menantang pola hidup yang salah. Reaksi dunia terhadap Injil seringkali berupa perlawanan. Dan perlawanan itulah yang dimaksud Yesus sebagai dalam tanda petik pedang, sebuah simbol pemisahan, bukan ajakan untuk menyerang. Karena itu, dalam ayat ini Yesus sama sekali tidak sedang memerintahkan kekerasan. Ia tidak sedang merombak identitasnya sebagai Raja Damai. Sebaliknya, ia sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kenyataan pahit yang tak dapat dihindari, bahwa mengikut Dia berarti hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu tidak selalu diterima. Murid-murid harus tahu sejak awal bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang penuh tantangan, dan terkadang penuh luka dan air mata. Namun justru di jalan yang sempit itulah mereka akan menemukan damai sejati. Damai yang tidak bergantung pada situasi, tetapi berakar pada hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Bila dilihat dari konteks sejarah dan budaya bangsa Yahudi di abad pertama memiliki ekspektasi mesianik yang kuat. Mereka berharap Mesias yang datang sebagai pembawa damai, pembebasan nasional dari penjajahan Romawi. Dalam konteks budaya Yahudi pada waktu itu, kata damai atau shalom diartikan sebagai keselamatan, kemakmuran, dan stabilitas sosial yang erat kaitannya dengan pembebasan politik dan militer. Namun, Yesus tidak datang sebagai Mesias politik. Ia membawa kerajaan Allah yang tidak bersumber dari dunia ini. Karena itu, ajarannya seringkali berbenturan dengan harapan politis, budaya, dan nilai tradisional pada zaman itu. Justru karena Injil menuntut pertobatan dan kesetiaan kepada Allah di atas segala yang lain, termasuk keluarga. Kehadiran Yesus menimbulkan konflik. Bukan konflik yang ia ingini, tetapi konflik yang timbul akibat respon manusia terhadap pilihannya. Yesus menegaskan hal ini, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, dan anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Matius 10 ayat 35. Dalam budaya Timur Tengah kuno, pecahnya sebuah keluarga adalah tragedi besar. Maka gambaran pedang dipakai untuk menegaskan betapa seriusnya konsekuensi mengikut Yesus. Ketika Yesus menggunakan kata pedang dalam Matius 10 ayat 34, ia menggunakan istilah Yunani machaira, jenis pedang pendek yang lebih mirip belati atau pisar yang sedikit lebih besar. Machaira memang dipakai secara literal sebagai senjata, tetapi lebih sering digunakan sebagai metafora yang menggambarkan pemisahan, pemotongan, atau pembelahan sesuatu secara tegas. Karena bentuknya yang kecil dan cepat menembus, machaira menjadi simbol tentang sesuatu yang membelah dengan pasti, memotong dengan jelas, bukan tentang peperangan massal atau kekerasan brutal. Dalam konteks ajaran Yesus di Matius 10, pedang tersebut tidak dimaksudkan sebagai senjata fisik yang harus diangkat oleh murid-muridnya, melainkan lambang pemisahan spiritual. Pemisahan yang tak terhindarkan ketika terang masuk ke dalam kegelapan. Yesus menggambarkan bahwa kehadiran dan kebenarannya akan memunculkan garis pemisah yang jelas antara yang memilih untuk mengikut terang dan yang menolaknya. Ini adalah pedang yang membedakan ketaatan dari kompromi, keberanian moral dari ketakutan, serta kesetiaan kepada kerajaan Allah dari kesetiaan kepada nilai-nilai dunia. Makna ini juga konsisten dengan simbol pedang dalam seluruh kesaksian Alkitab. Rasul Paulus menyebut firman Allah sebagai pedang roh dalam Efesus 6 ayat 17. Sebuah gambaran yang jelas bersifat metaforis, pedang yang melawan kejahatan, kemungkaran, kebohongan, dan perbuatan dosa. Penulis Ibrani menggambarkan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ibrani 4 ayat 12, yang sanggup membedakan niat, rancangan, dan motif terdalam hati manusia. Dalam tradisi Israel, kata Ibrani hereb sering dipakai dalam pengertian simbolis sebagai tanda penghakiman Allah atau alat pemurniannya. Bisa dilihat dalam Yesaya 34 ayat 5 dan 6 dan Yeremia 12 ayat 12. Dengan demikian, ketika Yesus memakai gambaran pedang, ia berdiri dalam tradisi nubuatan Israel yang memakai bahasa simbolis untuk menggambarkan pemisahan antara umat yang setia dan umat yang memberontak. Karena itu, pedang dalam Matius 10 bukanlah ajakan kepada kekerasan, melainkan gambaran tentang konsekuensi dari menghadirkan kebenaran di dunia yang menolak kebenaran ilahi. Ketika seseorang memilih Yesus, otomatis ia menempatkan diri pada sisi yang berbeda dari nilai-nilai lama, kebiasaan lama atau buruk, dan bahkan dari keluarga atau lingkungan yang tidak mau tunduk kepada Allah. Pedang itu membelah, tetapi membelah demi pemurnian, bukan penghancuran. Demi kebenaran, bukan penindasan. Demi membentuk identitas murid yang otentik, bukan untuk menebar kekerasan. Dengan kata lain, pedang Yesus adalah keputusan tegas yang memisahkan orang percaya dari dunia, supaya mereka dapat hidup dalam terang kerajaan Allah. Pemisahan ini mungkin menyakitkan, tetapi itu adalah jalan menuju kedamaian sejati. Damai dengan Allah, damai yang tidak tergantung pada harmoni sosial sementara, tetapi pada kebenaran kekal yang membebaskan manusia dari kegelapan. Para teolog besar sepanjang sejarah sepakat bahwa istilah pedang dalam Matius 10 ayat 34 tidak pernah dimaksudkan sebagai kekerasan fisik atau ajakan berperang. Mereka memahami bahwa Yesus sedang berbicara tentang konflik rohani, moral, dan relasional yang muncul ketika seseorang memilih untuk setia dan mengikutinya. Para ahli teologi ini melihat bahwa Yesus sedang membuka realitas yang tidak dapat dihindari, kebenaran yang selalu menantang dunia yang terbiasa hidup korup dan kompromi. Karena itu, pedang bukanlah senjata yang harus diayunkan oleh murid-murid, tetapi merupakan gambaran tentang respon manusia terhadap kehadiran kerajaan Allah. William Barclay, penulis The Gospel of Matthew, menekankan bahwa pedang Yesus bukanlah pedang kekerasan, melainkan pedang keputusan. Ia menulis bahwa pedang yang dibawa Yesus bukan pedang untuk tindakan fisik, tetapi sebuah sikap dalam menentukan pilihan. Mengikut Yesus menuntut pilihan yang dapat memisahkan seseorang dari teman, sahabat, keluarga, bahkan dunia. Bagi Barclay, gambaran ini bukan untuk menunjukkan Kristus sebagai pembawa konflik, tetapi sebagai pembawa sebuah panggilan yang begitu serius sehingga memaksa manusia untuk memilih sisi mana mereka berdiri. Keputusan itu sendiri bukan Yesus yang menimbulkan perpecahan. Dengan kata lain, Injil memiliki daya dalam tanda petik membedah realitas, memisahkan kesetiaan sejati dari kesetiaan palsu. Sementara itu, John Stott, seorang teolog Injili terkemuka, juga menegaskan hal serupa dalam karyanya The Message of the Sermon on the Mount. Stott menjelaskan bahwa konflik bukanlah tujuan panggilan Kristus, tetapi konsekuensi dari ketaatan yang sungguh-sungguh. Ia menulis bahwa dunia membenci nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga ketika seorang murid hidup dalam kebenaran, akan terjadi benturan antara standar Allah dan standar dunia. Bagi Stott, perpecahan yang terjadi bukan karena Yesus membawa kekerasan, melainkan karena manusia sering memilih untuk mempertahankan kehendak sendiri daripada tunduk kepada pemerintahan kehendak Allah. Kehadiran kerajaan itu memaksa konfrontasi moral antara terang dan gelap, antara kerendahan hati dan kesombongan, antara kasih dan
keegoisan. Penulis lain, G.A. Carson, ikut menambahkan, dalam bukunya Matthew Expositor's Bible Commentary memberikan penekanan yang sangat penting. Pedang dalam Matius 10 adalah metafora tentang reaksi dunia terhadap Injil, bukan tindakan agresif dari pihak orang percaya. Carson menulis, ketika damai yang Yesus tawarkan ditolak, hasilnya adalah perpecahan. Pedang di sini adalah metafora tentang reaksi dunia terhadap berita Injil. Dalam pandangan Carson, Yesus memang datang membawa damai sejati, tetapi damai itu hanya akan diterima oleh mereka yang membuka hatinya untuk bertobat dan percaya. Ketika tawaran damai itu ditolak, maka muncullah konflik dan penolakan. Pedang itu tidak berasal dari Kristus, tetapi dari resistensi manusia terhadap kebenaran. Kesimpulannya, para penulis di atas mengungkapkan satu pesan yang sama. Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ia tidak memerintahkan murid-murid untuk mengangkat senjata. Justru yang ia ungkapkan adalah sebuah realitas pahit namun nyata, bahwa ketika kebenaran dinyatakan, pasti akan ada perlawanan. Injil membawa pemulihan, tetapi sebelum pemulihan itu terjadi, ia seringkali mengungkapkan dan memotong hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Karena itulah, Yesus memakai gambaran pedang bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menunjukkan betapa seriusnya keputusan mengikut Dia, dan betapa tajamnya perpecahan yang muncul ketika dunia menolak damai yang Ia tawarkan. Dari keseluruhan pengajaran Yesus ini, kita melihat bahwa pengikut Dia selalu menuntut keputusan yang lebih dalam daripada sekedar pengakuan lisan. Mengikut Kristus berarti menempatkan Dia di atas segalanya, di atas kenyamanan pribadi, reputasi, bahkan ikatan keluarga. Komitmen kepada Yesus bersifat total, karena kasih dan kebenaran yang Ia bawa selalu menguji fondasi hidup kita. Yesus juga menunjukkan bahwa kebenaran tidak pernah berdiri tanpa perlawanan. Terang yang hadir ke dalam dunia akan selalu mengguncang kegelapan. Dan seringkali justru dari relasi-relasi terdekatlah resistensi atau penolakan itu muncul. Iman seseorang diuji bukan pertama-tama di luar rumah, tetapi melalui respon keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling mengenal dirinya. Di sisi lain, Yesus mengingatkan bahwa damai sejati bukanlah ketiadaan konflik. Damai yang Ia bawa adalah damai antara manusia dan Allah. Damai yang berkaitan dengan pemulihan hati, bukan sekedar harmoni sosial yang rapuh. Karena itu, pedang yang Ia bawa adalah pedang pemisah. Memisahkan yang palsu dari yang sejati, yang gelap dari yang terang, demi memurnikan iman manusia dan membawa mereka pada hidup baru dalam kerajaan-Nya. Terkadang pemisahan itu menyakitkan, tetapi selalu bertujuan untuk menyembuhkan. Kalau boleh disimpulkan, Matius 10 ayat 34 bukanlah ajaran tentang kekerasan. Yesus tidak datang membawa pedang fisik, melainkan pedang keputusan. Konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari memilih Dia di tengah dunia yang sering menolak kebenaran Allah. Pedang itu adalah simbol pemisahan, pengujian, dan pemurnian iman. Sebuah gambaran bahwa mengikut Kristus tidak selalu mudah dan tidak selalu diterima oleh semua orang. Namun justru melalui perjalanan yang penuh pertentangan itulah seorang murid dibawa kepada damai yang sejati. Bukan damai versi dunia, melainkan damai dengan Allah. Damai yang lahir dari ketaatan, pemurnian, dan keselarasan dengan kehendak-Nya. Dan disitulah kita menemukan bahwa meski jalan bersama Kristus terkadang membawa konflik, Ia selalu berpikir pada kemenangan dan pemulihan yang abadi. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengangkat hati untuk kita berdoa
bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang jujur dan terbuka, yang mengingatkan kami bahwa mengikuti Kristus bukanlah jalan tanpa tantangan. Ajar kami memahami bahwa pedang yang Engkau bawa adalah panggilan untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun pilihan itu menimbulkan konflik. Kuatkan kami ketika iman kami diuji oleh tekanan dunia, oleh orang-orang terdekat, atau oleh keadaan yang membingungkan kami. Teguhkan hati kami untuk tetap setia, agar kami membawa damai-Mu yang sejati, damai yang tidak berkompromi dengan kebenaran. Murnikan hidup kami, terangilah langkah kami, dan jadikanlah kami saksi tentang kasih dan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, sumber damai sejati, kami berdoa. Amin. Apabila pesan ini memberkatimu, bagikanlah kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.